Kita mau masuk materi yang baru ya. Jadi terakhir kita bahas tentang yang namanya purpose. Purpose atau tujuan. Nah, di pertemuan 7 kita kali ini, kita akan mempelajari bagaimana kalau kita menghadapi pertanyaan yang berkaitan dengan organizations of ideas, adalah bagaimana ide-ide di dalam sebuah teks itu disusun. Ya, baik. Mudah-mudahan aman ya, ini koneksinya sedikit unstable, tapi mudah-mudahan tetap aman. Oke, yuk. Sebelum kita masuk ke materi yang ketujuh, kalau nggak salah sih, Kak Ali lupa-lupa ingat ya, karena udah agak lama nih, jedanya lumayan lama. Ada soal dari pertemuan minggu lalu yang belum dibahas, soal yang terakhir, ini sudah atau belum? Kak Ali tuh lupa yang ini. Nah, ini dibahas atau belum? Jadi, kalau nggak salah Kak Ari itu ingatnya sampai nomor 5, tapi lupa nomor 6 ini sudah atau belum ya? Udah belum? Coba, ada yang ingat nggak? Nggak ada yang ingat. Oh, belum. Baik, kalau belum, sekarang kita akan ini. Kita akan bahas soal yang keenam. Yuk, soal yang keenam ini, dalam soal keenam ditanyakan the main purpose. Baik, yang masih belum apal apa itu purpose, purpose ini adalah tujuan. Sedangkan kata main ini artinya adalah utama. Makanya ini soalnya judulnya adalah nomor 6 ini arti soalnya adalah tujuan utama. Tujuan utama dari apa? This passage. Buat yang belum apal kata passage, sekarang diingat-ingat. Passage artinya bacaan. Tujuan utama dari bacaan ini adalah untuk. Nah, ini arti soalnya ya. Nah, langkahnya bagaimana? Masih ingat? Yang namanya menentukan tujuan sebuah teks berarti harus cari tahu dulu teksnya ini tentang apa. Nah, bagaimana cari tahu teksnya ini tentang apa? Berarti kesimpulannya kita harus nyari yang namanya main idea-nya dulu. Main idea harus ketemu dulu. Nah, cara mencari main idea gimana? Jadi ini soal sedikit bertumpuk ya. Bertumpuk kenapa? Karena stepnya, oh yang ini tidak ada di buku. Mm-mm. Ya, ini sisa soal dari pertemuan minggu yang lalu. Ini tidak ada di buku The King kalau nggak salah ya. Kak Ari agak lupa ini. Kayaknya nggak ada ini ya. Karena sumbernya Kak Ari ambil sebagian soal dari buku The King, sebagian soal dari yang lain biar bervariasi belajarnya. Baik, jadi pertama adalah mencari tahu tentang main idea-nya dulu. Main idea bagaimana? Kak Ari nggak bosan ngingetin. Yang namanya mencari main idea adalah coba cari dulu di paragraf satu. Paragraf satu baca tuntas. Kenapa harus baca tuntas? Karena kemungkinan main idea sebuah teks ini ada di awal paragraf satu, bisa juga di akhir paragraf satu. Kemudian baru sesudah itu paragraf 2, 3, dan seterusnya. Nah, biasanya cukup bagian awalnya untuk mencocokkan dugaan ide pokok kita itu benar atau tidak. Baik, sekarang kita lihat teksnya. Nah, di dalam teks ini kita lihat paragraf satu dulu untuk tahu teksnya tentang apa. Nah, tapi sebelum teks, biar lebih enak, ini di kosakata ini kita kerjakan dulu ya. Yuk, yang sudah bisa. Yang sudah bisa langsung dituliskan kosakata apa yang kalian sudah hafal. Kita mulai dengan kata yang pertama, change. Mm-mm. Change itu berubah. Betul, change itu adalah mengubah. Oh, bukan kesempatan. Kalau kesempatan itu chance ya. Ini artinya mengubah. Mengubah atau perubahan. Maaf sebentar terlalu ke atas nih. Nah, oke. Satu, Increase mengubah. peningkatan. Oke. Increase meningkat. Bisa juga artinya peningkatan. Jadi bisa verb, bisa noun. Oke, yang tadi menjawab kesempatan itu seperti ini tulisannya, a chance. Ini akan sama dengan kata opportunity. Nah, baru ini artinya adalah kesempatan. Sedikit beda ya. Oke, vacancy lowongan such as seperti, ya betul.
Baik, terus apa lagi nih yang sudah hafal? Change, perubahan, meningkat, kesempatan. Oke, 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 oke. Belum ada lagi. Yuk, nih. LBE ini ada kemiripan dengan LBI kan ya? Oke, maksudnya apa ini? Coba. Oke, however, namun sought itu dicari. Betul sekali. Oke, sought itu artinya dicari. Ini dari kata kerja bentuk pertamanya adalah seek. Ini artinya mencari. However, namun, benar. Kemudian ada kata apa lagi? Kita lihat health, kesehatan, provide, menyediakan, maintain, menjaga. Berubah menjadi, oke, betul sekali. Health ini artinya kesehatan, iya. Menyediakan, kemudian, oke, however, bagaimanapun atau namun boleh. Oke, however ini namun atau ada yang mengartikan bagaimanapun ini sama pada isi-isinya. Oke, uncommon tidak biasa, betul. Setelah itu employee. Employee itu bukan pengangguran. Kalau yang namanya pengangguran itu namanya unemployment. Hire membuka peluang. Lebih pasnya adalah mempekerjakan. Oke, kita cek lagi. Required diperlukan, betul. Terminate mengakhiri, benar sekali. Masih ingat film Terminator? Ini film zaman jadul. Employment pengalaman bukan. Employment itu bukan pengalaman. Oke, However, bagaimanapun, betul sekali. Ya, ini udah terjawab. However, bagaimanapun, in order to artinya untuk, benar. Maintain menjaga. Oke. Terus yang masih belum nih, ada employer versus employee. Obligated, wajib. Oke, betul. Obligated ini artinya wajib. Companies, perusahaan. Employer, pemberi pekerjaan. Betul. Iya, employer ini artinya adalah pemberi kerja. Nah, kalau employee, nah baru employee ini artinya adalah pekerja. besok bisa nggak bang? Saya kerja sistem mau berangkat kerja Kak, ini. yang lain tolong di mute dulu ya. Biar Kak Ari aja yang di sini. Oke, di sini sangat nanti mengganggu temennya. Oke, betul sekali. Highly, additionally, highly bukan lebih tinggi. Lebih tinggi itu higher. Nah, kalau highly, high itu sebenarnya tinggi. Kalau highly artinya sangat. However, namun, oke, banyak yang sudah hafal kata however, banyak yang jawab however ya. Oke, sip. Additionally sebagai tambahan boleh atau memang berasal dari kata add, tapi bisa aja kita ngertiinnya adalah selain itu. Nah, fungsinya apa? Ini memberikan yang namanya tambahan informasi. Nah, esensinya kan gitu. Nah, oh, however-nya ada dua. Oh, belum belum Kak Ari tulis ya, pantesan banyak yang jawab terus. Oke, namun udah ada dua ternyata. Namun atau bagaimanapun. Tinggal kata interim sama staf sementara, betul. Employment pekerjaan. Nah, benar. Yang namanya employment itu artinya pekerjaan, maka ini akan sama dengan kata job. Interim sendiri artinya adalah sementara, makanya ini namanya adalah staf sementara. Mm-mm. Nah, oke, kosakatanya sudah lengkap, sudah semuanya ya. Yang mau screenshot, segera screenshot, biar nanti nggak ketinggalan. Yuk, tuaga, tuaga, tuaga. Sekarang, karena kosakatanya udah, berarti kita lebih mudah nanti mengartikan paragraf yang pertama. Yuk, kita baca dulu kupas tuntas paragraf 1 untuk memperkirakan, oh masih ada lagi, masih ada 3 nih, sorry. Ada kata impediment, kemudian ada kata likewise, sama ada kata benefit. Nah, kata mana yang kalian sudah tahu, mana yang belum tahu? Apakah ini asing semuanya, 3 kata ini? Benefit keuntungan, Kak. Oke,
Benefit bisa diartikan sebagai kata keuntungan, bisa juga lebih pasnya nanti diartikan sebagai kata manfaat. Dua kata yang lain, likewise. Ini akan sering ditemui ya, kata likewise itu artinya apa dalam teks.